Halo semuanya, kami dari kelompok 8 dari kelas Oceanografi Fisika A. Perkenalkan, nama saya Esther Tahapari, NIM 119300021 dari Prodi Teknik Kelautan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Buruginting, NIM 119160006 dari Prodi Matematika. Di sini, kami akan menjelaskan tentang fenomena El Nino dan La Nina. Berikut topik pembahasan yang akan kami jabarkan. Adapun pengertian dari El Nino yaitu fenomena penyimpangan iklim di Samudra Pasifik bagian tengah yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normalnya sepanjang garis khatulistiwa bagian tengah dan timur. Pemanasan suhu permukaan laut meningkatkan potensi pertumbuhan awan di bagian Samudra Pasifik dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia, yang memicu terjadinya kekeringan di wilayah Indonesia. Sedangkan fenomena La Nina merupakan kondisi di mana terjadinya penurunan suhu permukaan laut di bawah kondisi normalnya. Penurunan suhu permukaan laut ini dapat mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Suhu air permukaan laut di daerah dingin karena adanya upwelling, arus dari dasar laut menuju permukaan. Selanjutnya yaitu, terdapat 7 perbedaan antara El Nino dan La Nina. Yang pertama, suhu di permukaan laut. El Nino, suhunya lebih hangat, sedangkan La Nina sebaliknya akan menyebabkan suhu yang lebih dingin. Yang kedua, angin pasat atau trade wind. Untuk El Nino, trade wind terjadi ketika Samudra Pasifik tropis melemah. Sedangkan La Nina, trade wind terjadi ketika angin bertiup kencang. Ketiga, tekanan. Tekanan permukaan udara El Nino cenderung tinggi dibandingkan La Nina. 4. Musim. Pola musim El Nino lebih hangat sedangkan La Nina akan lebih dingin. 5. Gaya Coriolis. El Nino akan mengurangi kekuatan gaya Coriolis, sedangkan La Nina akan meningkatkan gaya Coriolis. Yang keenam, perairan di Laut Pasifik. Peristiwa El Nino akan menyebabkan downwelling, sedangkan La Nina akan menyebabkan terjadinya upwelling. Yang terakhir, siklon. El Nino akan menyebabkan kecepatan angin yang rendah, sedangkan La Nina sebaliknya menyebabkan kecepatan angin yang lebih tinggi. Adapun proses terjadinya El Nino yaitu, awal proses El Nino adanya pertemuan air laut yang panas dari perairan Indonesia dengan air laut yang panas dari Amerika Tengah di pantai barat Peru Ekuator, yang akan menyebabkan peningkatan suhu kelembapan pada atmosfer yang berada di atas perairan. Karena adanya pemanasan suhu, maka mendorong terjadinya pembentukan awan dan akan meningkatkan curah hujan yang berada di kawasan tersebut. Karena adanya pembentukan awan, maka terdapat daerah yang bertekanan tinggi. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan di wilayah Indonesia, sehingga mengalami penurunan curah hujan yang menyebabkan musim kemarau yang panjang. Selanjutnya, proses terjadinya La Nina. Peristiwa ini dimulai ketika El Nino mulai melemah, terdapatnya penguatan angin. Karena adanya penguatan angin, maka menyebabkan air laut yang panas di pantai Peru Ekuator kembali bergerak ke arah barat dengan jumlah yang lebih banyak. Masa air dingin bagian timur akan bergerak ke atas kemudian menggantikan masa air hangat yang disebut dengan upwelling. Wilayah yang ada di Indonesia akan bertekanan rendah dan semua angin sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia.
Hal ini akan menyebabkan terjadinya hujan lebat di beberapa wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak terjadinya El Nino di dunia. Yang pertama, terkait dengan iklim. Kaitan antara efek-efek iklim pada tempat-tempat berjauhan di dunia dengan fenomena El Nino telah disusun dengan baik selama tahun 1920-an ketika para ilmuwan Amerika Selatan sibuk membuat dokumen efek El Nino. Ada dua ilmuwan pada saat itu, yaitu Walker dan juga Profesor Jacob dari University of California. Walker ini membuat osilasi dari bagian selatan untuk menggambarkan naik turunnya musim hujan di daerah bagian selatan. Walker juga mencatat bahwa gerakan angin musim dengan indeks rendah biasanya dilanda dengan terjadinya kekeringan di Australia, Indonesia, India, dan berbagai daerah di Afrika. Lalu pada akhir tahun 60-an, Profesor Jacob ini menambahkan beberapa informasi lainnya yang sedikit membingungkan. Dia menerbitkan gambaran tentang perputaran badai pada garis temperatur lintang. Yang kedua terkait dengan angin, mata air, dan jaringan makanan. Pada sepanjang garis ekuator atau Pasifik ke arah barat, yaitu dari Pulau Galapagos sampai ujungnya, dan pantai perairan Peru dan pantai ekuator cenderung menarik permukaan air laut di sana. Rotasi bumi juga berpengaruh pada permukaan air, seperti yang dapat dilihat pada hemisfer bagian utara atau bergerak ke kanan, dan hemisfer bagian selatan atau bergerak ke kiri. Yang selanjutnya terkait dengan angin. Sekitar berlangsungnya tahun-tahun El Nino, terutama pada timur Pasifik, maka laut akan meresponnya seperti antara lain thermoline, sepanjang ekuator akan datar dan tinggi di daerah barat dan menurun beberapa ratus kaki di bagian timur, sehingga upwelling tidak dapat lagi memutar air yang dingin dan banyak mineral dari bawah ke atas. Upwelling di daerah ekuator menurun, akibatnya menurunnya pasukan persediaan mineral untuk makanan. Penarikan air dingin untuk muncul ke permukaan menjadi melemah bahkan hilang. Selanjutnya, terkait dengan kolasi bumi. Menurut Dr. John Gibson, sarjana geofisika dari Pusat Penerbangan Antariksa NASA di Greenbelt, bahwa energi yang terjadi dari bumi menuju atmosfer atau antariksa dan menyebabkan rotasi bumi melambat walaupun sangat kecil. Dia menegaskan bahwa puncak kelambatan rotasi bumi ini terjadi pada bulan Juli 1977. El Nino memperlambat rotasi bumi sampai sekitar 800 mikrodetik atau hampir 0,001 detik. El Nino ini berdampak pada kondisi iklim planet. Berdasarkan pengalaman selama beberapa periode El Nino telah memperlambat rotasi bumi pada periode 1982 hingga 1983. Tetapi tidak sebesar yang terjadi pada bulan Juli 1977 yang memuncak hingga 800 mikrodetik. Yang terakhir, terkait dengan bencana alam. Fenomena alam yang disebabkan oleh El Nino ini, yaitu banjir bandang yang melanda ekuator di Amerika Selatan, kekeringan yang mencengkap Indonesia, dan badai es di kawasan Quebec di Kanada dan Laut Amerika Serikat. El Nino juga menyebabkan terjadinya perubahan berbagai jenis arus samudra yang terjadi pergeseran skala besar dalam arus angin dan arus lautan. Ditambah lagi oleh Gibson bahwa El Nino berkaitan dengan relasi perubahan drastis seperti panjang hari semakin lama dan jumlah terbatas. Selanjutnya dampak terjadinya El Nino di Indonesia. Gejala alam El Nino yang terjadi di Indonesia terjadi dalam beberapa tahun seperti 1982 hingga 1983, lalu 1987, lalu 1991, lalu 1994, dan 1997 hingga 1998. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengalami fenomena El Nino selama berulang 3-4 tahun. Menurut Dr. Insinyur Dwi Susanto, peneliti BPPT, mengatakan bahwa di Jakarta, fenomena El Nino ini tidak terelakkan lagi. Kita hanya dapat mengurangi dampaknya saja. Fenomena ini dapat diprediksi dari 6 bulan sebelumnya. El Nino ini memiliki dampak yang berbeda pada setiap wilayah. Contohnya,
Pada Kalimantan dan Sumatera, dampak El Nino yaitu kebakaran hutan, sedangkan di sisi lain menguntungkan dengan banyaknya ikan tuna di laut sebelah selatan Jawa dan Sumatera. El Nino tidak selalu menyebabkan kekeringan atau panas. Munculnya kekeringan atau panas sebagai dampak El Nino ini ditentukan dari wilayah dan waktu terjadinya. Fenomena El Nino yang terjadi pada tahun 1998 yang menerpa Indonesia menyebabkan maraknya kasus malaria di daerah pegunungan Indonesia yang sebelumnya tidak diduga menjadi wilayah yang rawan akan malaria. Berjangkitnya wabah malaria ini diakibatkan oleh El Nino yang membuat sungai-sungai menjadi kering dan menyisakan genangan-genangan air menjadi sarang nyamuk berkembang biak. Selanjutnya, dampak La Nina pada dunia. Dampak La Nina di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, dampak La Nina di dunia. La Nina sangat mempengaruhi pola cuaca hujan. La Nina sangat mempengaruhi pola curah hujan, tekanan atmosfer, dan sirkulasi atmosfer secara global. Dampak fenomena La Nina ini yaitu antara lain potensi hujan yang meningkat yang terjadi pada ekuator Samudra Pasifik, curah hujan yang menjadi berkurang pada bagian timur Samudra Pasifik, angin pasat timur dan sirkulasi monoson menguat, terjadinya bencana hidrometeorologis seperti longsor dan banjir, beresiko merusak tanaman seperti tanaman semusim, serta sawah karena hujan yang berkepanjangan dan hingga banjir. Berkurangnya tangkapan ikan para nelayan karena berkurangnya klorofil A yang adalah makanan di laut. Selain itu, dampak positif dari La Nina ini adalah pertanian. Karena pada pertanian, kondisi perairan di lahan pertanian akan tetap basah dikarenakan hujan yang terus-menerus meski sedang musim kemarau. Yang kedua, dampak La Nina di Indonesia. Peningkatan curah hujan di wilayah ekuator barat menandakan Indonesia jadi terkena dampak fenomena La Nina. Contohnya seperti cuaca yang biasanya lebih hangat menjadi lebih lembab. Fenomena ini juga meningkatkan curah hujan, membuat musim kemarau menjadi lembab. Ketika fenomena ini ada, BMKG menyarankan masyarakat Indonesia untuk mewaspadai yang diprediksi akan mengalami musim hujan. Ketika fenomena ini ada, BMKG menyarankan masyarakat Indonesia untuk mewaspadai wilayah yang diprediksi akan mengalami musim hujan yang tidak normal. Wilayah-wilayah tersebut antara lain yaitu Jawa, sebagian kecil Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Bali, dan Sumatera. Wilayah yang tidak memiliki resapan air yang bagus seperti Jakarta dapat memperburuk keadaan karena beriringan dengan terjadinya banjir, yang dilanjutkan oleh munculnya berbagai penyakit yang menular seperti kolera, disentri, leptospirosis, diare, dan hepatitis A. Selanjutnya adalah daerah di Indonesia yang mengalami fenomena El Nino dan La Nina. Yang pertama yaitu Riau. Fenomena El Nino di Provinsi Riau pada tahun 2015 sampai 2016 masih termasuk dalam kategori yang sedang. Riau mengalami kemarau terlebih dahulu dibanding dengan wilayah lain di Indonesia. Riau juga disebut daerah yang mempunyai pola hujan yang ekuatorial serta memiliki 2 puncak musim hujan dan 2 musim kemarau tiap tahunnya yang membedakan Provinsi Riau dengan wilayah lain di Indonesia. Untuk fenomena La Nina pada Provinsi Riau menyebabkan banjir, sehingga pemerintah Provinsi Riau menyediakan 1.300 personal gabungan untuk berjaga-jaga. La Nina berpotensi menyebabkan banjir di Kabupaten Kampar,
Rokan Hilir, dan Kuantan Singinge. Daerah tersebut punya aliran sungai yang selalu menjadi langganan banjir, termasuk beberapa titik di Rengat, Kabupaten Indragiri, Hulu, termasuk kota Pekanbaru. Yang kedua ada Sumatera Selatan. Akibat dari fenomena El Nino, sebagai wilayah di Indonesia mengalami kemarau panjang sehingga terjadi kebakaran hutan dan mengakibatkan bencana asap di daerah Sumatera Selatan. El Nino ini lemah ditandai dengan menghangatnya suhu permukaan laut di wilayah Pasifik bagian tengah dan timur sebesar lebih dari 0,5 derajat Celcius hingga lebih dari 1,0 derajat Celcius. Fenomena tersebut mengakibatkan awal musim hujan di wilayah Sumatera Selatan diprediksi akan mundur 1 hingga 2 dasarian. Sedangkan untuk fenomena La Nina di Sumatera Selatan itu terjadi curah hujan di 7 kabupaten atau kota pada Provinsi Sumatera Selatan akan lebih tinggi dari kondisi normal hingga memasuki April 2021. Kejadian ini berpotensi terhadap banjir bandang dan tanah longsor. Fenomena La Nina diprediksi akan menyebabkan peningkatan akumulasi hujan 20-40% di atas normal curah hujan bulanan di Indonesia. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya.